Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurful Astrosolfa dengan NIM 2502613. Oke, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan praktek coding sederhana, yaitu mengubah data. Sebelumnya kita sudah melakukan beberapa kali praktek tentang bagaimana cara mendownload mulai dari aplikasinya, mulai dari Exam, Visual Studio Code-nya, aplikasi pengoding, kemudian membuat tampilan Hello World, tabel, kemudian insert delete data. Lalu sebelum itu juga ada to create dan read data. Nah, kali ini kita akan melakukan ubah data pada codingan kita yang sebelumnya. Itu sebenarnya kita cuma tinggal melanjutkannya saja lagi ya dari yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, kita aktifkan kedua panel controller ini. MySQL dengan Apache sudah hidup. Oke. Coba kita lihat terlebih dahulu file atau project yang kita buat di pertemuan sebelumnya. Buka local host slash php dasar slash coba praktek coding index. Nah, oke. Nah, ini dia. Saya juga kemarin walaupun sudah melakukan hapus data, tapi saya tambahkan lagi orang-orang itu supaya mempermudah kita nanti untuk mengubah atau menghapusnya lagi. Kemarin kita sempat ada kendala mengenai hapusnya, tiba-tiba servernya tidak ditemukan atau foldernya tidak ditemukan. Itu kendalanya karena nama di folder kita itu salah ternyata. Yang ada di folder dan file itu berbeda. Kemarin kan coba kita lakukan lagi hapus data. Oke, berhasil. Nah, langsung terhapus. Nah, sekarang kita melakukan ubah data. Di sini kan belum terjadi apa-apa. Karena dari itu, kita lakukan project ubah data terlebih dahulu. Kita buka dulu file yang kita buat kemarin. Ini ya. Nah, ini yang kita buat kemarin. Ini dia. Hapus. Cara untuk membuat ubah ini sama seperti kita membuat perintah hapus sebelumnya. Kita buat folder sendiri terlebih dahulu, kemudian kita sambungkan, kita koneksikan dengan function, kemudian dari function kita alihkan ke kode dari file yang akan kita tempelkan di localhost nanti. Ini sebenarnya namanya ini terlalu panjang, tapi saya kena malas mengubahnya dan emang ini udah dari sistemnya kayaknya udah terbaca juga, jadi ketika saya search dia langsung muncul itu, jadi ya udah itu aja. Oke, nah kita pergi ke halaman folder ini terlebih dahulu, kemudian kita buka file. Nah, ini filenya, kita ubah terlebih dahulu. Kita buat link untuk bisa mengaksesnya terlebih dahulu. Oke, di sini kan cuma ubah itu aja. Harusnya kita buat terlebih dahulu di sini, langsung saja ketik 2. Nah, karena nanti kita akan membuat nama foldernya itu ubah PHP. Nah, sebenarnya kita harusnya membuat terlebih dahulu, tapi ya sih harusnya kita buat terlebih dahulu. Tapi kita buat aja linknya dulu. Soalnya dari link ini baru bisa diakses ke foldernya tadi itu. Oke, kita buat terlebih dahulu. Ubah. Oke, ubah lagi namanya, nanti itu akan kita buat PHP. Ubah PHP. PHP semangat. Kita akan langsung menggunakan $row itu untuk menghubungkannya nanti. Oke, kurawat. Ini kurang biasa aja. Dan kita mengambilnya itu dari ID. Supaya apa? Supaya terkoneksinya itu menyeluruh ke bagian dari isi data kita yang ada di localhost php myadmin. Soalnya kan dari sana ambil gitu. Langsung dapat ubah. Lalu kita tutup file. Nah, di sini kita beri pemisah, itu dia. Supaya dia bisa terpisah perintah antara ubah dan hapus. Oke. Di sini perintahnya tertulis itu ubah yang diambil dari ubah PHP. Ini nama foldernya nanti akan kita buat. Kemudian itu dari ID. Oh ya, di sini ID sampai lupa. Nah, dia akan diambil dari ID. Nah, kemudian
akan berjalan menuju row ID untuk diubah. Nah, jika setelah kita buat ini, kita Ctrl save, kita refresh. Nah, itu dia. Halaman sudah mempunyai link. Kalau kita, nah, ini untuk menekannya, iya ya, ubah ya, saya lupa. Untuk ubah, ini sudah bisa, cuman hanya bisa sebatas akses di sini saja. Apakah bisa langsung pengaruh sini? Belum, soalnya foldernya belum kita buat. Nah, untuk itu, kita buat terlebih dahulu foldernya. Ini sudah. Oke, kita buat di sini terlebih dahulu. Ke exam, docs, dari PHP dasar. Nah, di sini baru kita buat folder. Folder itu kan kita buat namanya ubah. Nah, lalu kita refresh halamannya, ubah, sudah ada. Kemudian baru kita buat di sini new file, namanya ubah .php. Kita enter kan, kita buat dia di ubah. Kita buat dulu ubah php. Nah, di sini kita sudah buat dari folder untuk file ubah ini agar bisa berjalan dalam pengubahan data. Nah, kita langsung saja kita buat enter datanya. Nah, jika sudah, ini adalah tampilan dari folder kita tadi untuk dari data ubah. Ini kita akan buatkan filenya. Di sini kita langsung saja itu kita membuatnya langsung membuat koneksi terhubung ke function, dan function ini akan berjalan untuk memisahkan perintah kode di PHP di apa nih namanya? Namanya tuh panjang terus, saya mau ganti tapi malas gitu. Dari coba praktek coding index.php. Itu aja. Simple. Oke, kita lanjut. Kita buat di sini kita PHP, kita lanjutkan tutup PHP-nya. Oke, di sini kita enter kan. Kita langsung buat di sini hubungan dia. Tapi sebelum kita buat koneksi, kita harus bisa menghubungkannya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara ya require. Kita menggunakan require. Kemudian ini sama, kita menggunakan dir juga untuk menghubungkannya. Kemudian titik, setelah titik petik garis miring atau slash titik lagi garis miring, baru kita buatkan function. Nah, functions garis miring lagi functions. Nah, saya kenapa salah terus kalau membuat ngetik function ini? Kemarin kendalanya di sini juga, ini di situ juga lagi. PHP titik di atas dan tanda petik. Oke. Nah, oke, kita ambilnya dari require dir function. Nah, lebih baik saya periksa dari awal daripada nanti saya akan mengalami error lagi di akhir seperti di pertemuan sebelumnya. Kita sama-sama belajar juga di sini, teman-teman. Oke, kita buat di sini, lanjutkan perintah itu kita akan menggunakan $id yang diarahkan ke, ambilnya itu di get, kemudian kurung ID lagi. Setelah itu baru kita beri tanda petik. Nah, baru kita buatkan koneksi agar dia bisa terhubung. Oh ya, hampir lupa. Underscore. Dia harus terhubung soalnya, teman-teman. Lalu kita buatkan koneksinya. Isi koneksinya itu ambil data mahasiswa berdasarkan ID. Nah, itu di perintahnya. Koneksinya nanti terhubung. Oke, kita buat langsung di bawahnya itu MHS sama dengan. Nah, di sini kita juga menggunakan query. Untuk apa? Untuk menghubungkan datanya. Di sini baru kita buat select mana bintang from mahasiswa, di mana where ID
sama dengan $ID, kemudian kita tutup kurung. Di sini kita buka kembali kurung, kita buat 0 sebagai pertanda bahwa ini adalah seluruh ID yang kita maksudkan untuk bisa dihubungkan. Nah, di sini kita langsung saja menggunakan if, kemudian buka kurung, insert. Kita menggunakan insert di sini, teman-teman. Langsung saja, kemudian kita buka kurung kembali. Itu di dalam kurung kedua itu kita buat $_post. $post. Kemudian kita buka kurung. Di dalam kurung ini kita buat submit. Oke, kenapa harus besar? Lupa saya matikan caps lock-nya. Di dalam kurung yang selanjutnya ini kita buat submit. Oke, jika sudah, sini kita buka kurung kurawal, kita lanjutkan di bawahnya. Di bawahnya kita buat if kembali dengan buka kurung, kemudian kita buat ubah. Kita buka kurung kembali, yes. Di dalamnya kita buat $_post. Kemudian setelah kita tutup kurung, di sini kita buat, kita spasikan 0. Karena apa? Agar semua data agar semua data terinputkan, bukan ID 1, 2, 3, 4 tapi seluruh. Oke, di sini kita buat lanjutannya itu echo. Yang besar tolong, lupa terus saya matikan caps lock itu. Echo kutip titik 2 echo kutip sih. Di sini kita gunakan script. Enter. Kita tekan dulu, kita menggunakan alert dalam kurung itu kita ambil data berhasil diubah. Kenapa saya langsung memberikan arahan untuk membuat ini? Ya, karena ini supaya daripada kita buatnya di akhir, lebih baik kita buatnya di awal untuk perintahnya nanti itu. Ini koneksi untuk pertanda sekalian apakah data ini berhasil ditambahkan atau tidak gitu. Jadi saya langsung aja jabarkan untuk perintah ini gitu. Dia berhasil ditambahkan, berhasil diubah atau gagal diubah gitu kan. Jadi kita lanjutkan. Saya langsung saja dimulainya di awal gitu kan, daripada mulai nanti di akhir ditambah-tambah mulu gitu kan. Nah, dia sama seperti yang kemarin kita buat itu untuk data data hapus, isinya juga sama untuk perintah koneksinya itu gitu. Location titik ref sama dengan titik. Nah, di sini yang saya sering kekeliruan itu. Makanya saya harus berhati-hati dalam menyalin nama ini. Itu yang saya nanti-nantikan. Buat ini terlebih dahulu. Nggak bisa di copy. Udah lah, biarin aja. Apa namanya? Coba praktek coding index. Nah, itu dia. Slash. Melelahkan juga membuat nama sebenarnya ini. Kita copy saja lah. Kita copy, taruh di sini. Nah, titik php. Kemudian ini. Dan itu baru ini. Dan titik 2 seperti itu. Kita lanjutkan di bawahnya itu membuat penutup dari scriptnya. Nah, baru di bawahnya kita tutup. Kembali. Nah, tidak. Di sini baru kita lanjutkan else. Kita buka lagi kurung kurawal, kita enterkan. Buat di sini echo kembali, kemudian tick turun ke bawah. Kita buat script lagi. Baru kita ke bawah lagi. Nah, di sini kita cuman membuat perintah atau informasi apakah data ini gagal atau tidak untuk dihubungkan. Alert, kemudian kita buka kurung, ketik, kita buat infonya data gagal diubah. Seru, itu untuk menandakan perintah ya. Dan kita tutup kurung. Nah, kemudian kita enterkan kembali, yaitu baru kita tutup dengan tanda petik. Nah, di sini selesai. Ya, saya rasa di sini sudah selesai. Mungkin nanti kita akan cek kembali kalau seandainya ada error atau tidaknya ya.
Yang jelas untuk sampai di sini saya rasa oh ya belum. Bisa-bisanya saya lupa. Harusnya selanjutnya kita di bagian bawah sini itu kita buat penutup dari script. Nah, jika sudah kurang lebih seperti ini ya, kalau tidak salah ya. If ini bukan di sini, pantasan saja saya bingung tadi kok if-nya ada di situ gitu. Ini semua ada, geser saya jadinya, geser satu. Masalahnya kalau tidak sejajar, saya takutnya nanti ini itu apa namanya, datanya tidak sesuai atau error gitu. Maka ini bukan ini. Ada capek juga. Ini ngapain script? Aduh, apalagi saya. Nah, untuk koneksi mungkin ini sudah berhasil, hanya sekedar perintahnya saja. Nah, sekarang isi dari foldernya ini akan kita buat. Isi dari foldernya ini kurang lebih bentar, kejauhan. Oke, kita buat di sini. Isi dari folder itu kita mulai pertama dari H1, kita buat H1 ubah data mahasiswa. Kita tutup H1-nya. Ya. Oke. Jika sudah, kita isikan kembali form agar bisa diubah. Formnya mungkin akan sama ya. Formnya sama sih sebenarnya dengan perintah yang ada di hapus. Jadi mungkin saya akan percepat aja videonya ya. Oke teman-teman, mungkin untuk membuat perintah ini ya itu bagian yang akan saya percepat tadi sebenarnya. Mungkin sini ada yang ingin saya jelaskan sebelumnya. Kenapa saya buat hidden? Karena di sini kan kita akan mengubah ini kan ada beberapa yang harus dihapus itu. Jadi makanya saya buat di sini input bertipe hidden dengan name yang berasal dari ID yang akan diteruskan dan berasal dari MHS ID. Nah, yang untuk di bawah ini baru kita buat seperti yang di file tambah atau yang di file hapus itu. Kita buat pertama itu ada UL terlebih dahulu. Kita buka UL, kemudian kita buat di bawahnya ada LI, ya seperti biasa. Setelah itu baru kita buatkan nama satu persatu, mulai dari nama, dan NIM, ada email, ada jurusan, ada gambar. Nah, nanti di paling bawah itu ada baru kata submit untuk bisa menginputkan data atau memasukkan data ke dalam dari perintah yang ada di localhost tadi itu. Ya, untuk urutan mungkin sama, tapi untuk menjelaskan ulang, jadi saya nggak copy paste aja, tapi saya bikin ulang aja di sini. Oke, mungkin videonya akan percepat saja nanti saya lakukan agar bisa lebih singkat durasinya. Nah, untuk data di sini kita sudah inputkan ya kurang lebih hampir sama lah dengan yang data kita lihat sebelumnya yang ada di file itu apa namanya, file dari input sebelumnya gitu kan. Cuman ya saya rasa ini sudah pas gitu, tidak ada lagi. Oh ya kan, hampir lupa lagi saya. Submit ini selalu lupa. Serius. Saya cuma fokusnya untuk mengisi yang 6 ini, ternyata perintah untuk submit dari button data. Button tipe submit ini yang bernamakan data submit. Nah, di sini yang akan saya selalu lupa. Kenapa? Ubah
data. Nah, kita tutup dari buttonnya. Nah, tutup. Lalu lupa. Di sini kita buat penutup dari LI-nya lagi. Tutup. Gitu dia. Di sini baru ada apa namanya? Nah, itu dia. Button data, submit, name. Oke. Nah, untuk dari folder atau file dari ubahnya telah selesai kita buat. Sekarang kita menghubungkannya dengan function terlebih dahulu agar bisa apa? Agar bisa data bekerja. Oke, di function ini kita cuma menambahkan di bagian terakhir saja. Kita langsung saja tambahkan function. Ya Allah, kenapa selalu lupa? Function, nah itu dia. Function ubah. Kita buka kurung. Di sini kita menggunakan $data. Setelah kita membuat $data, kita enter kan, kita buka kurung kurawal, baru kita lanjutkan ke bawah. Nah, di sini langsung kita seperti biasa untuk perintah fungsinya kita menggunakan global ya, ini bisa sih. Oke, global $con supaya dia terkoneksi. Ini selalu jangan pernah tinggalkan tanda kutip. Nah, di sini baru kita buat yang urutannya itu sama seperti yang ada di sini. Yang ada sebenarnya yang ada di localhost sih, localhost myadmin. Hampir sama dengan ini. Nah, urutannya dengan ini, cuman bedanya kita tambahkan ID di paling atas nanti. Yang diperintah di sini. Kita kan, nah ini dia. Nah kan $ID, kemudian $data. $data kita buka tabel, kita buat di dalamnya seperti biasa ID. Kemudian kita berikan tanda kutip. Nah, seperti itu sampai ke bawah. Jadi yang tidak pernah lupa itu adalah data isi dalamnya. Oke. Mungkin untuk mempersingkat video saya akan mempercepat saja durasinya. Nah, oke. Di sini kita sudah selesai membuat perintah untuk datanya untuk diisikan kembali. Nah, di sini sudah kita buat ada data dari ID-nya untuk kita ubah, kemudian ada nama, name, email, jurusan, dan gambar. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita membuat input datanya, kita membuat perintahnya itu gunakan query. Kita buat di sini $query. Dalam $query ini kita buat untuk perintah yaitu update data. Update mahasiswa. Kita buat set untuk di setting ya. Kita enter kan, tab. Yang isinya itu yang pertama ada nama, yang kedua ada name seperti biasa. Sebentar, ini apa coba? Oh, ini ternyata pantesan. Kenapa selalu ada kejanggalan yang saya temukan dalam entry kan data seperti ini? Saja ini dulu. Kita buat yang kedua itu $name kecil, udah betul catalognya hidup tadi, koma. Lanjut di bawahnya itu ada email sama dengan tanda kutip. Kita buat di dalamnya itu $email, koma kembali. Kita buat di bawahnya selanjutnya itu jurusan. Kemudian yang terakhir adalah gambar. Nah, setelah kita buat semua ini, kemudian kita arahkan dia kemana dari data ini kita tujukan gitu. Sudah di data tujukan ini mana gitu kan? Itu kita buat where ID set. Oke. Gimana ya? Kalau tidak salah $ID ya kalau tidak. Nah, karena sudah kita buat di mana perintah itu untuk berjalan, baru kita tutup dengan membuat MySQL. MySQL underscore query seperti biasa, underscore query. Kita buka kurung. Nah, di dalam ini baru kita memberikan arahan koneksinya tuh. Itu con, spasi, $query. Nah, jika sudah, kita beri tanda kutip, kemudian kita sambung di bawahnya. Kita lanjutkan dengan membuat return MySQL underscore affected
underscore rows ya. Oke, kemudian kita buat buka kurung kembali, kita buat koneksinya menggunakan $con, kemudian kita tutup, kita beri tanda kutip. Dan nah itu dia. Oke, untuk perintah dari fungsinya kita sudah selesai kita buat, kita tinggal Ctrl save, dan ya jika tidak ada kendala atau kekeliruan, ini bisa dipastikan berjalan sesuai dengan perintah yang telah kita buat. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Oke, kita keluar. Oke, kita coba buka di folder kita, yaitu di coba praktek coding index. Kita refresh, kita buka. Nah, di sini sudah ada. Kita coba, kita tekan ubah. Nah, di sini apa ini? Ubah MHS. Tampaknya ada sedikit kejanggalan. Ada, oh iya, di file ubah sepertinya. Kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, ternyata setelah saya selidiki lebih lanjut, di sini kita cuma sama-sama belajar aja. Ternyata penyebab kenapa dari file ini tadi setelah kita cek, ini kan nggak kayak ini nih. Nah, tadi kan seperti di tampilan awal itu ada apa namanya? Kodenya tidak terhubung. Ternyata permasalahannya itu di bagian sini. Ini sudah saya ubah. Oke, bentar sebelum saya ubah seperti ini. Nah, antara penghubung value dengan mahasiswa ini kan ada sama dengan. Di sini tidak ada sama dengan. Makanya kalau kayak saya Ctrl save, nah akan tampilan seperti ini. Dan di sini aja ada. Dan setelah saya ubah, mana dia? Ctrl Y di sini, kemudian saya Ctrl save, saya kembali lagi, ini saya refresh, kita tekan ubah, baru dia bisa muncul. Nah, oke, ini kan sudah kita buat dari perintah datanya. Sekarang kita coba untuk mengubahnya. Di sini kita coba aja untuk mengubah NIM terlebih dahulu. Kita buat saja 25027091. Oke, kita ubah data. Nah, langsung ada perintahnya kan? Localhost menyatakan data berhasil diubah. Oke, tanpa refresh kita bisa lihat 25027091. Nah, itu dia. Oke, sekian pertemuan kali ini untuk melakukan ubah data. Oke, mungkin salah dan janggal itu biasa saja karena kita di sini sama-sama belajar. Baik, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.